Jadi businessman tuh gimana dan apakah ada bisnis keluarga dan bisnis keluarga apa, coba tolong dijelasin. Oke, itu orang tuh selalu mengkaitkan aku sama bisnis keluarga. Jadi orang-orang selalu kiranya wah Vito nih penerus keluarganya gitu. Tapi sebenarnya Bang Vito pasti kan ketemu banyak banget nih klien Ya. dan lain-lain ya. Menurut Bang Vito sendiri nih, penampilan itu penting atau enggak? tentunya penampilan penting, apalagi nih aku dulu tuh mulai sebagai staff legal. Dari staff legal tuh juga kan penampilan gimana sih seorang legal representative, kan kita harus kelihatan meyakinkan. Tahu kan ada pengacara yang katanya tangannya aja udah 10 miliar. Dalam relationship tuh 70% love, 30% compromise. Bener gak? Oke. Juga yang bilang 30% love, 70% Compromise. kadang ada 100% compromise. Karena jam tangan favorit gue tuh bukan yang jam tangan mahal gimana gitu loh. Oke. Tapi punya nilai historical. Tapi Bang, lu lebih ke kalau beli jam itu berarti dari sisi investasi atau dari segi kesukaan? Karena memang ngerasain juga beli tanah yang nilainya nggak seberapa, tiba-tiba masuk pengembang ke daerah itu, value-nya tiba-tiba naik. Welcome to FM. Hari ini kita lagi ada di PEN Oh, Jakarta. Oke. Gila bro, di pen ini lu tau gak sih? Besok ada Juicy Lucy. Oh iya. Bener. Mantap banget. Hari Gak apa? mau gua. Besok malam persis. Malam. Judul eventnya Wanderlust. Wanderlust. Tanya dong kenapa Wanderlust? Kenapa tuh? Terinspirasi dari Didi Party. Kan Halloween besok. Jadi Cocok dong sama lu kalau gitu. Lu dong. Lu kenalin dulu dong kita siapa Oke, siap. nih, gimana? Kita kedatangan tamu spesial. Spesial. Bang Arvito Hutagalu. Senior Halo, kita, halo. mentor Yes. kita, guru kita semua ya. enggak. Dan dia juga Arvito ini, Bang Vito ini adalah salah satu owner dari PEN. Ini bisa dibilang gue punya senior lah di politik, di bisnis, semuanya coy ya. Iya semuanya. Yang pasti kita bakal bahas lebih dalam mengenai bisnisnya dan lain-lain lah. Iya, siap. Nah, oke, permohonan Bang Vito. Apa kabar Bang Vito? baik. Baik. Ya, Gimana belakangan gimana kehidupan? kehidupan? Sibukan gitu ya. Sibukan ya. Ya How's gitu life? aja. Life ya. Life is good. Fokus ke kerjaan aja, paling bisnis. Ada beberapa project juga yang lagi ongoing. Ya itu one step at a time, pelan-pelan. Tapi kita perlu thank you dulu sama Bang Vito sama PEN ini. Kenapa? Karena Bang Vito ini salah satu big bro gue yang benar-benar support kita dari Rajam No bro. Ingat Iya, gak sih kalau itu? benar. Di 2 tahun lalu. 2 tahun lalu kita bingung. Kayak pakai modal siapa ya? Gue tahu Bang Vito. Bang Vito mau aja lagi. Iya. Kita Aduh, kasih mandal lah. thank you banget. Pasti mau. Iya. Tapi gimana Bang? Asal-usul Bang Vito sekarang jadi businessman tuh gimana? Dan apakah ada bisnis keluarga dan bisnis keluarga apa? Coba tolong dijelasin. Oke, itu orang tuh selalu mengkaitkan aku sama bisnis keluarga. Jadi orang-orang selalu kiranya wah Vito nih penerus keluarganya gitu. Tapi sebenarnya saat aku lulus tahun 2016 dari Fakultas Hukum di kuliah dulu, papaku tuh mendorong aku buat coba berdikari, buat mandiri, untuk belajar profesional. Jadi setelah lulus aku belajar di sebuah perusahaan. Nah di situ aku menggali ilmu lah gitu, kira-kira belajar tentang perusahaan distribusi, importir, logistik dan lain sebagainya gitu sampai dengan hari ini. Jadi kan banyak yang nanya, yang bilang juga Vito family business Yeah. gitu. Sebenarnya papaku selalu bilang you will always be part of the family business. Oke. Dia selalu bilang itu akan selamanya jadi milik kamu gitu. Tapi it's good if you can create sesuatu yang baru atau menjadi bagian dari sesuatu yang baru gitu. Ngapain ngegaremin air laut udah asin, kira-kira Asin. gitu bahasanya. Ini kalau di circle kita dipanggilnya Pangeran Jakarta Timur bro. Alah. Lu kalau masuk ke Jakarta Timur tuh Berarti terus mau udah izin, area dia. mau izin. Area dia berarti ya. Enggak. Oke. Nah tadi Bang Vito tadi kan ngomong kuliah perhukuman ya. Kenapa ambil hukum Bang Vito? Ambil hukum karena aku memang tertarik sih gitu. Rata-rata kayak orang Batak pada ngambilnya hukum semua ya. Iya. Keras. Korea. Benar. Tertarik ke situ. Dulunya pengen belajar juga jadi pengen jadi menteri luar negeri dulu.
pengen belajar tentang pengen jadi bagian kerja di Deplu kayak gitu. Tapi lama-lama kepikiran kayaknya kalau gue belajar karir di situ kayaknya lama banget ya gue bisa jadi. Dan yang mau jadi menteri kan baik banget ya. Iya. Jadi ya nggak usah lah yang realistis aja lah gitu. Jadi belajar hukum gitu. Dan kepake ilmunya. Iya, sekarang hukum memang sangat kepake ya sekarang Iya. di Indonesia, khususnya di Indonesia gitu ya. Ya. Pasti kepake lah ya. Tapi Bang Vito di sini lebih ke jelasin dong family business Bang Vito itu apa sih dan lain-lain, mungkin lebih ke Bergerak di bidang bergeraknya apa, Bang di bidang, Vito? di bidang apa? Kalau family bisnis aku kan properti, as you know, ya ada mall juga ya. ada mall, ada transportasi, ada Yang gue bingung hotelan. sampai ada taman Bang, itu taman buat apa tuh Bang? Itu taman. Itu kan Taman CSR. Ion, ya? Itu teman kan CSR. Oh, Jadi itu pemerintah CSR-nya. ya mempercayakan kita untuk mengelola taman. Oke. CSR Oke. bantu pemerintah buat ngerawat gitu. Kita sampai di Jakarta Utara di Peak Avenue Mall tuh selalu ada Arion Bus selalu ada kayak Arion itu ada kayak 3 biji bus di Peak Avenue. Jadi itu malah di utara udah itu. Iya. Kalau yang Bang Vito ya sendiri yang mulai apa Bang Vito? Yang aku sendiri aku ada beberapa tim perumahan kecil-kecilan ya. Oke. Perumahan apa di RSS Bang? Atau Enggak, lebih kayak klaster-klaster gitu. oh, cluster. Ya. Di daerah mana aja Bang? Di Jakarta Selatan ada, di Bandung juga ada. Oke. Terus kalau yang lainnya, aku juga masih karyawan loh. I still work for the company, aku masih profesional gitu. Kalau kayak gitu mending gue jadi karyawan bro. Enggak. Salah choice of life ya. Enggak. Kalau gue Bang Kan Vito. I started 9 years ago. Aku mulai jadi staff legal di sebuah perusahaan. Oke. Gitu. Dari situ tuh aku belajar banyak banget tentang misalnya perusahaan distributor, perusahaan importir. Yang hari ini akhirnya aku punya perusahaan distributor sendiri dan aku punya produk sendiri juga gitu. Jadi I take the opportunity to learn gitu. Yes. Gimana sih cara kerjanya perusahaan distributor gitu. Iya. Dari segi perizinan, dari operation dan lain sebagainya. Sama dari keluarga aku belajar tentang properti. Akhirnya aku mencoba pelan-pelan buat buka sendiri kayak gitu. Jadi samping itu kan Jonas tahu ada beberapa kongsi sama teman-teman buka restoran, Iya. bar. Restorannya apa aja dong Bang? Kasih tau. Ya ada itulah. Sinar Mandala. Itulah. Itu yang terakhir kita todong Bang Vito di Sinar Mandala. Oh, pengen kejar-kejar ke Sinar Mandala, terus foto-foto. TKP-nya. Iya, TKP di sana bro. TKP di sana berarti ya. Kalau bapak ini kita nggak bisa tolak. Oh. Soalnya ngejar. Iya. Kalau gue salah kalau gue udah bilang oke, ya udah. Terus dia langsung jam berapa bang? Aduh. Gue diserang jauh. Salah Tapi hebat, gercep. Gercep ya. Benar. Jadi Gitu. gimana John? Kok Jadi iya. Gue aja bro. Kalau gue ngeliat anak-anak muda tuh mesti kayak Jonas. Iya. Ini dia istilah palu gada tuh dari dia. Aduh. Gue dinaikin Bener nggak? juga gue nih. Bener nggak? Gue Apa sekarang dikerjain kan? Iya. Iya harus Kerjain gitu, banyak mesti bener. serba bisa. Hebat dia. Diserang John. Kita next question aja kali ya. Iya. Next question aja. Next. Lu gue gak bisa ngapain lagi. Apa tuh next question? Nah, Bang Vito, pasti kan ketemu banyak banget nih klien Ya. dan lain-lain ya. Menurut Bang Vito sendiri nih, penampilan itu penting atau enggak? Tentunya penampilan penting, apalagi nih aku dulu tuh mulai sebagai staff legal. Dari staff legal tuh juga kan penampilan gimana sih seorang legal representative Iya. kan kita harus kelihatan meyakinkan. Tahu kan ada pengacara yang katanya tangannya aja udah 10 miliar. Ya, oke. Mungkin nggak harus sejauh itu lah ya. Tapi minimal mesti kelihatan convincing lah. Gitu. Yes. Penampilan penting, tentunya penting banget. Tapi ketemu klien berarti sering berarti ya? Sering. Walaupun aku lebih ke corporate gitu, tapi kan ada kontrak, ada Yes. kerjasama dari waktu ke waktu, terus meeting perbankan dan lain sebagainya. Ya itu membutuhkan perlu kelihatan meyakinkan. Yes. Iya. Tapi gue bingungnya gini, kasih insight dong Bang Vito lebih ke how to balance your life. Padahal kan Bang Vito kan ada
kerja juga, profesional, ada juga business owner, Iya. dan bisa juga jadi politician, Iya. dan juga ada cewek juga. Wah ini gimana nih? Ini kayak, oh bro, ini jagoin bola juga. Iya, ditambahin iya susah. Karena kita masih jomblo bang. Oh iya. Nggak kuat ada cewek lagi tambahin tuh. Pekerjaan sulit itu. Gitu kayak Pekerjaan sulit itu. sulit itu. Sebenarnya time management ya, penting ya time management. Kalau aku bersyukur, aku sekarang kan kerja masih di perusahaan yang sama, di grup yang sama. Udah nyicipin tuh. Di grup ini tuh ada logistik, udah nyobain. Oke. Ada manufacturer, udah pernah ngerasain. Tempatin semuanya udah dicobain gitu. Oke. Dan sekarang posisinya kan legal director ya. Oke. Jadi sebagai legal director tuh aku diberikan beberapa orang staff sehingga kerja aku nggak gitu berat, ada yang bantuin gitu. Nah, sehingga sambil ngejalanin pekerjaan aku bisa belajar untuk berusaha sendiri juga gitu. Jadi ya kongsian, kerja sama rame-rame sama teman-teman, bikin sesuatu gitu loh. Walaupun memang nggak besar sendiri gitu. Yes. Aku bahkan lebih senang jadi bagian Itu dari sesuatu gitu, terus Iya, grow itu together bener. itu Itu menyenangkan gitu. bener. Itu terus kalau soal pacar, soal cewek ya sama time management, dan aku kebetulan bersyukur punya pasangan yang aktif juga sama kayak aku. Dia rajin juga kerja. Kayak sekarang nih dia lagi di Bandung nih, lagi kerja di Bandung. Kemarin aku kan di Cina, pulang ketemu ketemu di airport, dijemput di airport, dianterin pulang, habis itu dia pergi lanjut kerja di Bandung. Ini kayak gitu-gitu. Dan kita butuh waktu juga untuk apa ya, saling mengenal gitu loh, untuk bisa kan percaya tuh penting ya. Iya. Ntar jangan-jangan di Bandung, jangan-jangan di Cina gitu kan, Iya. bisa aja. Tapi kita harus bisa berpikir positif. Oh dia mau pursue, Saling her mengerti dream. ya. Dia juga ngeliat aku, oh iya Vito mau kejar mimpinya. Kadang kita tuh ketemu kayak gue capek gitu, nggak ada waktu lagi buat Bener. dinner cantik. Bener ya, banget. Ini problem kita bro. Iya kan? Iya, Bener. Akhirnya gue datang ke rumah dia dalam bentuk gue udah lusuh, udah Iya. capek. Ya udah nyampe ngobrol bentar, gue tiduran. Iya. Bangunin, halo. Udah jam 11, nanti mamaku pulang loh gitu. Akhirnya, oh iya pulang gitu. Tapi kan gue nunjukin dengan limited energy yang gue punya, gue masih mikirin gitu loh. Ya kayak gitu. Susah ya. Itu susah. Itu kayak dikasih wejangan tapi susah diterapinnya bro. Terapinnya Ceweknya gimana? nggak ada. Iya. Ceweknya nggak ada. Udah. Minum dulu kali ya. Oh iya. Ceweknya nggak ada soalnya. Ceweknya nggak ada. Gila sih. Tapi bener banget sih itu harus cari cewek yang sama-sama kok jadi kita ngomongin tentang cewek. Iya makanya. Lu kenapa jadi curhat? Katanya kan ada yang 70% dalam relationship tuh 70% love, 30% compromise. Bener gak? Oke. Juga yang bilang 30% love, 70% Compromise. kadang ada 100% compromise. Nggak mau itu. Iya kan? Fleksibel. Iya. Harus fleksibel itu. Ya, Yang fleksibel. Iya gitu. Oke, kita lanjut. Kita Iya. Dia off track. Tadi gue cuma mau tanya wejangan aja pas di depan kameranya bro soalnya. jadi jauh banget aja. Nah, kita next. Bang Vito punya jam tangan yang favorit gak Bang Vito? Ah, jadi gini. Soal jam tangan favorit. Kemarin sebelum ikut podcast ini si Jonas bilang, "Bang, bawa jam tangan favorit." Iya. Wah, gue bingung juga nih. Karena jam tangan favorit gue tuh bukan yang jam tangan mahal gimana gitu loh. Oke. Tapi punya nilai historical. Yes. Terus gue bilang, "Gak apa-apa gak John kalau gue kayak gini?" "Gak apa-apa bang, santai aja." Nah, jadi ini jam tangan favorit gue. Oke. Ini cuman Datejust biasa lah. Tapi kenapa gue punya ini dan ini jadi favorit gue? Ini mengingatkan gue sama almarhum bokap gue. Jadi waktu gue kerja pertama di tahun 2016, baru merintis kerja di sebuah perusahaan, gaji beberapa bulan pertama itu gue tabung, gue beliin jam ini, gue kasih buat dia. Oke. Sebagai tanda apresiasi gue, sebagai tanda terima kasih karena dia udah mendidik gue gitu. Kasih. Dan bokap gue pakai dengan bangga setiap hari kerja event to event. Gue tahu he can afford more gitu. Iya. Ya gue tau lah bokap gue Iya, bisa beli iya. jam lebih mahal, lebih bagus, tapi dia menghargai pemberian gue, dipakai. Sampai akhirnya di 2020 bokap gue pergi. Dan waktu gue buka lemari, gue lihat dia simpen ini di kotak, di sama surat-suratnya yang pernah gue buatin untuk dia gitu. Simpen nama dia. Gila. Itu gue langsung berpikir
aduh ini sih nggak bakal gue jual sih sampai kapanpun sih. Iya. Bekas keringet dia, terus dia pakai, jadi ini kebanggaan gue. Ini Ada buat story-nya. anak cucu lu berarti nih. Ya, ini bakal turun temurun. Bakal turun-temurun berarti ya. Iya, karena ada nilai historicalnya. Yes, yes, Gitu. Wah, gila ini dalam banget. Jadi menurut gue kayaknya kalau bicara soal jam, orang mengkoleksi sebuah jam atau investasi beli jam, Yes. itu nggak selalunya tentang harga mahal. Yes. Kadang lu bisa beli karena tadi appreciation, karena lu menghargai seseorang, jadi sebuah gift, pemberian yang nantinya akan punya nilai historical yang turun temurun kayak gitu. Yes. That's the benar-benar. beauty. That's the beauty. That's the beauty of it, right? Iya, gitu. Yes. Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu Bang Vito, itu Bang Vito kapan beli? Ya 2016, aku beli 2016 dan itu pun tanpa gue sadarin ya, gue nggak pernah berpikir mau beli ini untuk investasi. Iya. Gue inget banget gue beli berapa gitu di 2016. Kemarin gue cek di toko jam udah naik jauh, Oh, udah naik ya? udah naik. Boleh ya. tahu nggak berapa Bang Naik Vito? berapa persen? Oh banyak. Lumayan lah, lumayan. Gue beli nggak seberapa soalnya. Oke, Gitu. oke. Gue beli karena kado ulang tahun papa gue inget banget tuh. Januari 2017. Jadi kan 2016 gue beli untuk dia ulang tahun 2017. Januari 2017. Terus udah 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Udah naik banyak sih. Udah naik lumayan ya? Ya. Iya, karena memang kalau jam tangan tuh dia investasinya memang jangka panjang dia. Karena Iya. secara historical dan lain-lain itu kalau misalkan emang bertahun-tahun dia baru kerasa lah Iya, naiknya lah. iya, Nggak bisa iya. pakai setahun gitu, Iya. nggak bisa Iya, memang. iya. Heeh. Waktu COVID kemarin malah lebih tinggi lagi. Oh iya parah, jauh. Parah, Iya, itu jauh, itu jauh. itu High demand naik soalnya. marketnya. Hmm. Bener-bener. Heeh. Tapi Bang Vito pernah beli jam yang rugi nggak Bang? Enggak, gue nggak pernah ngeliat kayak gitu. Dan gue selalu nyarinya yang unik-unik gitu. Yang Misalnya unik-unik. Smurf gitu. Oh. Jadi yang nggak Oke. beredar banyak pasaran gitu, Yes. lumayan lah gitu. Jadi ada value-nya gitu. Iya. Gitu. Berarti selama ini emang kalau Bang Vito beli jam itu lebih ke nggak pernah rugi berarti Bang ya? Lebih investasi malah itu. Ingat gak yang Day-Date waktu itu gue beli yang waktu gue beli yang gue bawa ke lu? Oh iya, Day-Date? benar. Itu kan gue belinya tahun 2020 kalau nggak salah. 2022 gue cek itu selisih 2 tahun itu juga udah naik. Udah naik ya? Udah naik. Gue beli bahkan pas Covid tuh. Oh pas Covid? Iya pas Covid. Oh anjir. Tapi aman-aman aja sih. Iya. Gitu. Nggak jeblok gitu loh. Iya, dan iya kan kalau jam kan dia mau total mau dijual, mau dicari itu pasti cair langsung. Iya. Enak, gitu. mau kemanapun. Tinggal seluruh telepon dunia. aja jam gitu. Oh kita tergantung harganya bos. Harganya itu kita langsung sikat bos. Itu tergantung seliquid apa. Itu gampang. Tapi dari beberapa banyak koleksi dari Bang Vito, ada nggak Dream Watch next-nya on the list gitu? Waduh itu berat. Gila ini Next kayaknya on the nggak list. mungkin ada di pos ini. Jadi Nah, lagi bukan soal harga ya. Iya. Aku nggak pernah berpikir soal harga. Kadang kan modelnya kita suka, bentuknya. Jadi dulu papaku tuh pakai Patek yang Nautilus ya. Oke. Nah, Ya, itu nice. cantik banget tuh menurut gua. Cantik. Gitu. Nah, tapi gue belum ngerasa pantas buat pakai gitu. Karena gue masih too young. nanti Ya, nah itu gue suka. Itu suka ya. Tapi gue udah punya, jadi gue nggak ada dream watch. nggak bentar. Coba gue liat Iya, WhatsApp-nya. benar. Ada orang. Dia mau beli watch-nya Patek. Dia ngerasa nggak pantas buat dipakai, tapi dia dia punya. Gimana gue konsepnya gue nggak ngerti itu. Gue udah nggak Berarti ngerti. udah nggak ada Dream Watch. Ini gue udah nggak ngerti konsepnya udah ke. Gue udah nggak Kan ngerti. belum dipakai aja. Pakai aja. Aduh, berarti ya ibaratnya ya berarti listnya semua udah inilah udah ada lah. udah. Ya, mungkin nanti dengan berjalannya waktu kan ada yang tiba-tiba, wih bagus ya suka gitu. Oke, berarti in mind belum ada ya sementara ya? Belum Belum. ada sementara. Ya mungkin boleh dicek rajajam.id. Iya. Masuk barang ini. Masuk barang ini. Agak keras dia. Gue pernah kok. Gue suka nih, berapa bro? Turunnya kalau nggak salah selisihnya nggak banyak deh. Ini bos gue. Dia ceritain nggak? Gue lempar ke lu. Lemparan jadinya. Tapi bang, lu lebih ke kalau beli jam itu berarti dari sisi investasi atau dari segi kesukaan? Ya tentunya harus berbanding lurus. Jadi Lebih kemana? gue suka nih, tapi gue mesti hitung-hitung juga karena kan itu kan bukan barang murah gitu. Jadi gue mesti ngeliat nih kira-kira ya, bukan gue harus ngecek marketnya atau gimana. Gue cukup mengira-kira aja. Ini kira-kira
barang yang collector item enggak. Terus kalau gue beli ini kira-kira harganya aman nggak untuk beberapa tahun depan, walaupun gue beli karena gue suka gitu. Setidaknya masih ada beberapa due diligence lah ya. Masih ada due diligence, pertimbangan-pertimbangan kayak gitu masih ada sih. Oke, berarti pertama pasti sukanya dulu, baru akhirnya harus dulu. pikir tentang investasi. Iya gitu. Walaupun gua nggak yang setiap waktu dipantengin gitu kayak wah hari ini berapa, besok berapa gitu, enggak. Kalau kita investasi dulu, investasi dulu, oke, waduh suka atau nggak suka baru beli. Beda. Pedagang asli loh. Kalau dia penyuka dia pakai, dia nggak pakai dia udah gue jualan aja. Iya lagi. Udah. Berarti cuan dulu lagi tuh. Iya lagi. Aduh, bad trip. Tapi selain investasi di jam misalkan, ada investasi bagus yang lain nggak? Biasanya Bang Vito lagi nice suka question, mana bro. nih? Nice Ya, question. kalau aku dari dulu papa selalu ngajarin investasi di properti, di tanah. Properti ya. Gitu. Iya, karena memang ngerasain juga beli tanah yang nilainya nggak seberapa, tiba-tiba masuk pengembang ke daerah itu, value-nya tiba-tiba naik. Langsung Kayak di bid gitu. lebih tinggi. Iya, gitu ya. yang penting pintar-pintar lihat peluangnya sih, gitu. Tapi emang sekarang kemarin juga temanku ngomong ke aku, Bang, lebih ke John, kenapa kan kita masukin ke tanah dan lain-lain segala. Tapi emang tanah bukannya itu zaman bonyok kita ya, Bang ya. Kalau sekarang udah nggak seksi lagi gitu. Mungkin dulu kan booming kan pas 2000-an, 90-an itu semua orang bisa jadi miliarder dari tanah gitu kan. Apakah sekarang udah basi kah? Atau emang Menurut sekarang aku masih belum. valid? Belum ya? Menurut aku masih valid. Bahkan kemarin kayak kamu pasti tahu berita yang lagi gencar nih sekarang, Prabowo ngasih apa tuh KPR perumahan sampai 30 tahun dan lain sebagainya lah. Benar. Terus itu kredit buat pengusaha perumahan ya gitu-gitulah ya. Ya itu kan menunjukkan bahwa ini masih seksi banget gitu. Dan kalau di luar daripada itu ya mungkin emas yang harganya pasti naik kayak gitu. Investasi ya. Gitu. Cuman aku suka sih kalau tanah tuh, I don't know why, I just like it gitu. Aku suka berinvestasi di tanah gitu. Dan kebetulan aku tuh kalau beli nggak sekedar beli karena posisinya bagus. Aku pelajarin dulu ke depannya akan kayak gimana. Oh, gimana perkembangannya? Ya, kayak misalnya kayak kota punya blueprint kan. Iya. Nah, kita cek dulu blueprintnya. Di sini bakal ada apa nanti in the near future gitu. Tapi ada nggak investasi tanah yang tau-tau, waduh miss nih? Puji Tuhan sampai sekarang belum. Oh, habis sekarang belum ada ya berarti ya? Ya, puji Tuhan belum. Gila ini berarti Janganlah. ilmunya ilmu kuat bro ini ilmunya. Tajam ini ilmunya tajam. dari Pak Jonas. generasi sebelumnya soalnya ini. Ya, gimana kata tajam bos, ini tajam banget ini. Lihat kayak oke ini gue bisa cuan berapa nih langsung. Aduh. Udah. Dari tadi kan kayaknya emang banyak ya ngomongin time management. Tadi juga ada profesional, ada investasi di sini, ada pekerjaan ini, pekerjaan itu. Nah sekarang pertanyaannya, yang paling pentingnya nih Bang Vito. Wah, ngeri. Seberapa penting waktu untuk Bang Vito? Penting lah. Penting banget. Disclaimer Kenapa? dulu, rupiahin bang. Wah. Jangan. Lo politisi juga nih bro. Lo setiap kali politisi ngomongnya gini-gini. Waktu penting karena nggak bisa dibalik kan. Ya. Kita nggak bisa memutar ulang waktu gitu. Gue pernah bilang sama adik gue, jadi semenjak bokap gue pergi, jadi gini, lu masih pada punya orang tua kan? Lengkap gak? Masih lengkap kan? Lengkap, puji Tuhan lengkap. Nanti kalau misalnya, well semua orang akan merasakan, it's the circle of life. Waktu lu udah gak punya orang tua, kalau lu punya hubungan yang cukup dekat sama mereka, waktu mereka pergi, rasanya kayak dia bukan meninggal gitu, rasanya dia pergi dan seperti baru ketemu kemarin, kayak dia masih akan ketemu lagi gitu. Setiap hari lu laluin rasanya kayak gitu, gue rasanya kayak gitu. Dan gue bilang sama adik gue, kalau ada time machine nih, bisa dibalik nih, gue pengen banget kalau bisa ketemu gitu. Terus ya gue minta saran lah apa kayak gitu. Misalnya dipantengin 1 menit, gue siapin dulu deh pertanyaannya, gitu loh. Untuk bisa bicara gitu, atau gue denger dari dia. Gitu. Gila dalam banget. Jadi waktu menurut gue sangat penting. Gitu. Jadi manfaatin sih selagi lu bisa. Kalau lu ada orang yang lu sayang atau ada orang yang berarti buat lu, jangan malu buat
apologize, jangan malu buat untuk nunjukin perhatian, terus sayang, karena itu nggak bisa diputar balik gitu. Kalau itu udah nggak ada Nggak ada. gitu. Untungnya kalau gue ke bokap gue puas. Gitu. Selama dia sehat, sakit, gue selalu ada di situ. Jadi the moment he's gone, I feel free gitu. Gue ngerasa I've done the best. Ya gitu. Bye anjir. Gue merinding. Gue speechless bro. Ini lu men carry gue deh. Gue speechless bro. Nah kalau misalkan Bang Vito, ya kasih kisaran angka aja lah nggak apa-apa, kayak bebas. Nggak bisa. Ntar gue ditelepon KPP ya. Ya, gue harap Saya denger Pak di podcast Bapak sejam segini ya. Aduh. Saya ini anak dua nih emang. Oke. Nah, Banyak tapi- juga sih yang nggak mau jawab ini ya. Iya ini udah masuk akal lah. Tapi tadi gue udah cukup kenyang dengan jawabannya. Gue tadi gue kayak. Gue udah gak usah kayak lagi tanya udah, ya. itu udah kayak wah, itu kayak gue udah setuju itu udah. Iya. Oke. Tapi Bang, kalau misalnya abang sama calon istri mau kasih jamnya apa sih kira-kira? Nah, ini tricky question. Karena pasti pacar gue nonton. Jadi kalau menurut gue pribadi, Ingat ya calon istri ya Bang Vito, di jam di rajajam.id. kalau kita mau ngasih the best gift untuk partner kita, bukan jamnya tapi waktunya. Menurut gue. Bukan jamnya tapi waktunya. Iya. Aduh kita kena manuver terus bro. Gue Jangan. manuver terus. Kita udah bingung mau nanya apa, mau Jadi dia kalau nonton dia gini. Iya gitu. Kita manuver di manuver balik kan. Aduh gila. Ini ilmunya di atas kita sih. Ada gak kuat tuh. Udah nggak bisa ngomong apa-apa John. Iya lagi bener kan. Iya. Kalau Nai, dia selalu sukanya jam yang kalau bisa kembar-kembaran gitu. Oh lucu. Couple-couplean Itu lucu. ya, Couple-couplean. Itu lucu, Jadi lucu. gue nggak tahu brand apa. Seinget gue dulu ada Cartier ya. Yang ada yang twinning gitu. Yes. Nah, kayak gitu-gitu lah mungkin. Karena lebih kayak mungkin lebih ke kompak atau apa gitu. Lebih suka gitu. Dibandingin gue beliin gitu yang Sama ya. gitu. Oke. Dia lebih senang kayak gitu. Oke. Yang terakhir Sekarang Bang. kita langsung aja kita masuk ke kita bawain nih Bang beberapa jam tangan. Oke. Nah, Buat aku ini. Buat Bang Vito. Thank you loh. Rugi bos kita. Kita bawain beberapa pilihan. Jadi kemarin kita udah gue udah kayak lihat-lihat, waduh ini style Bang Vito nih. Gua Style tahu Bang lagi Vito yang siapa. mana nih? Gue udah tahu lagi mana ini. Iya ya, Gue udah tahu lagi. kira-kira ya. Gue udah tahu lagi. Style Bang Vito yang kayak gimana? Jadi gue kemarin udah bawain 4 biji Iya. untuk Bang Vito lihat nih kira-kira. Ya Yang gue Bang lu udah Vito tahu lah banget. gue mau yang mana. Ya, yang Bang Vito banget yang mana? Jadi pertama nih, Ya, kita ada AP Titanium APTI nih, dia size 44. Ya. Kedua, kita ada AP Nautilus Rose Gold, kulit dia. Habis itu kita AP sorry, Patek. Ada Rolex GMT Pepsi Iya. sama Daytona. Daytona Two Tone Black. Iya. Nah, John, Ini selalu kita gini. Lu disuruh, jadi lu bakal nge-guess kan? Nge-guess Ya. kita bakal nge-guess. Nah, John, menurut lu yang mana? Enggak, jangan gue dulu deh. Enggak gue lah. Gak usah lah. Gak usah kalau gitu. Gak usah ya. Nah, gue dulu. Gue beli Patek. Gue beli Iya, Patek, iya. Pak. Gue beli Patek, Pak. Iya. Lu apa, John? Ini Daytona kali. Ya bisa juga. Ya. Oke, Daytona, Patek atau enggak Daytona. Nah, dari 4 ini Bang Vito, coba di Gue urut ya. Urut ya, urut. dari Oke, 1 gua- sampai 4. Oke. Pertama sampai paling terakhir, yang mana? Oke, yang pertama? 1 Patek benar. Oke. Gimana? 2 Daytona. Curang. Bener. Lu curang. Terus 3 dia dapat yang kedua. Epi. 4 ini lagi. Gitu. Pepsi berarti ya. Iya. Nah, berarti pilihan pertama nih. Bang Vito. Iya. Patek. Kasih diskon nih guys. Patek Rose Gold. Nautilus.
yang ini nih. Tapi jujur Itu, pilihannya iya, emang emang. bagus sih ya. Iya. Pilihannya bagus. Cocok lagi sama warna baju Iya. gua hari ini. Ini kayak panggil Bang Vito. Iya, aku dong. Gila. Jadi ya thank you banget Bang Ya. Vito udah Bentar dulu dong, gue mau tanya dulu dong terakhir ke Bang Vito. Kan kita kan sebagai pengusaha, gue mau terakhir adalah wejangan. wejangan dari Bang Vito. Iya. Lebih ke wejangan, kan soalnya kan gini Bang, lebih ke, kan kita semua tahu nih, lu ditinggalin sama bokap lu di tahun 2020, itu bokap lu meninggal dari sana, terus lu udah pernah ngomong sama gue, lu gimana lu kena pressure-nya, lu kena stress-nya segala dan lain-lain. Iyalah. Terus gimana caranya lu bisa lewatin itu, karena gue ngerti banget sebagai entrepreneur pressure-nya gila banget, apalagi pas banget tiba-tiba orang kesayangan lu, mentor lu sendiri dari umur lu 0 itu tidak ninggalin lu. Iya. Gimana cara lewatin itu, dan coba dong kasih wejangan ke Gen Z kayak kita lah. Bisa Ini di- Gen Z ya? Iya, kalau lu milenial Bang, milenial akut lah. Gue bertahu lah. Iya. Lu Gen Z akut. Iya, enggak. Enggak, dia masih ada campuran milenialnya nih. Iya benar. Bener, makanya dia hardworking guy. Siap, thank you. Ya mungkin kalau gue boleh summarize dari pengalaman gue pribadi, gue nggak mau ngomong yang gue nggak tahu ya. Banyak quote-quote, nasihat-nasihat yang bagus, tapi ini yang gue alamin. Pertama, untuk jadi seorang entrepreneur itu, menurut gue kita jangan menutup diri sama peluang. Terus mata kita masih harus selalu awas gitu, kayak karena opportunities like that, you know, it comes once in a lifetime. We have to catch it. Ya. Kalau lu lost the timing, ya mungkin itu datangnya belum tahu kapan lagi, kayak gitu. Dan yang terakhir, jangan mudah buat janji, gitu. Jangan mudah buat janji. Iya. Aspek dari segi mana maksudnya? Jadi kalau Case study. kita orang yang meyakinkan gitu ya, orang kalau ngelihat Jonas, ngeliat lu pasti wah beres punya deh urusan kalau kerja sama dia. Tadi suruh kita dinaikin lagi bro. Tapi itu kan beban, Yes. gitu. Waktu lu menerima trust orang itu kan Iya. amanah. Itu benar. Nah, jadi kalau lu di orang kayak percaya lu, bro, ini lu bisa nggak? Lu bilang bisa, gitu, dan lu bilang aman, janji gua, itu mesti harus bisa dibuktiin, gitu. Karena kalau enggak, itu bad reputation, gitu. Iya. Dan apalagi kayak di daerah sini nih, Senopati sini nih, itu ya itu penting banget sih, gitu. Karena banyak orang yang jago ngomong kan. Yang orang Gitu. emeng gitu ya. Banyak orang yang jago Serious ngomong, man tapi gitu yang ya. bisa membuktikan nggak semua, kayak gitu. Jadi lu mesti jaga performance, gitu. Yang tadi, jadi jangan mudah buat pikir dulu matang-matang bisa nggak, gitu. Karena nantinya itu akan berdampak kepada reputasi kita, gitu. Apalagi sebagai businessman yang dipegang kan mulutnya. Yes. Iya, itu sih dari gua. Itu aja ya. Oke, siap. Thank you banget Bang Vito udah Thank you. sharing-sharing. Wah, ini seru banget ini. Iya. Banyak banget ini. Thank you banget Bang Vito udah sharing. Ya. Nah, jadi see you on the next episode. Ya, main-main ke pet.